Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afnisya Septiarini. Saya dari kelas A1 Farmasi, NIM F2021028. Saya dari Universitas Mandala Waluya Kendari. Di sini saya akan menjelaskan 3 topik panca indera, yaitu hidung, kulit, dan lidah. Topik yang pertama yaitu anatomi hidung. Fungsi hidung terbagi menjadi 3, yaitu sebagai sel udara yang mengalir ke paru-paru, yang kedua sebagai penyaring kotoran dan melembabkan udara, yang ketiga sebagai indera penghirup. Karena reseptor olfaktori terdapat di dalam mukosa hidung, yang terdapat menjadi 3 bagian juga. Yang pertama, hidung luar atau bagian-bagian dan rangka tulang. Yang kedua, hidung dalam atau kavum nasi. Yang ketiga, sinus parasales. Kemudian selanjutnya rangka hidung. Kerangka tulang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, os nasale atau tulang hidung adalah 2 tulang lonjong kecil dengan ukuran dan bentuk yang bervariasi pada individu berbeda. Yang kedua, pros frontalis os maxillaris adalah melindungi otak atau lobus frontalis serta membentuk rahang atas. Yang ketiga, pros nasalis frontalis, yaitu nasal yang terletak di antara tulang rawan dan juga tulang dahi yang juga berperan penting untuk kesempurnaan bentuk dan fungsi dari tulang hidung secara keseluruhan. Kemudian yang berikutnya, kerangka kartilago atau tulang rawan. Yang pertama, 1 pasang kartilago nasi lateris. Yang kedua, 1 pasang kartilago alaris major. Yang ketiga, 1 pasang kartilago accessorius. Beberapa pasang cartilaginous aleres minor, tapi anterior cartilago seperti nasi berfungsi untuk menggerakkan cuping hidung dan hidungnya sendiri dan menurunkan tip hidung dan membuka nostril pada saat inspirasi maksimal. Itu hidung luar. Dilapisi kulit oleh 3 struktur. Yang pertama, kubah tulang adalah kerangka tulang dan tulang rawan yang dilapisi oleh kulit. Yang kedua, kubah kartilago adalah tulang rawan tipis berbentuk U di setiap sisi tulang yang berbentuk dinding lateral. Yang ketiga, lobulus hidung adalah penampang bagian dalam hidung yang menunjukkan bagian lobulus berisi ujung hidung. Kemudian yang berikutnya bagian-bagian dari atas ke bawah. Yang pertama, pangkal hidung atau refix adalah bagian atas dari batang hidung manusia yang bertumpang tindih dengan tulang hidung. Yang kedua, batang hidung atau dorsum nasi ada 2 bagian. Yang ketiga, puncak hidung atau apex nasi. Anda bisa melihat 2 lubang terpisah yang disebut dengan external nares. Melalui kedua lubang tersebut, udara akan masuk untuk dibawa lebih dalam ke rongga hidung. Yang keempat, cuping hidung atau ala nasi adalah pada kiri dan kanan hidung. Bagian ini terasa seperti lekukan pada hidung. Yang kelima, kolumella atau kolumel adalah bagian tengah rumah siput sama masa keping tengah teralit. Itu yang saya tahu kalau tentang kolumel. Yang keenam, lubang hidung atau nares anterior adalah bagian luar atau tepat dari hidung. Lubang hidung anterior terbuka dengan rongga hidung dan memungkinkan menghirup dan menghembuskan udara. Yang terakhir, filtrum adalah alur sempit yang mampu membawa uap air dari mulut ke rinarium atau bantalan hidung melalui kapiler untuk menjaga hidung agar tetap basah. Kemudian yang berikutnya, hidung dalam atau kavum nasi. Yang pertama terbentuk dari nares anterior atau nares posterior, di mana hidung bermuara ke nasi taring yang berbentuk terowongan dan dibagi menjadi 2 oleh septum nasi, yaitu kaf nasi kanan dan kiri. Yang kedua, pintu masuk bagian depan atau nares anterior. Yang ketiga,
lubang belakang atau nares posterior atau coana. Rapat di belakang ada vestibulus yang mengandung fibracea dan calcibacea. 3 dinding yang terbagi yaitu yang pertama dasar atau pros platinum os maxilla. Lamina horizontal osis palatini adalah bangun tulang cekung yang membentuk atap mulut di belakang alveolus atau tulang yang terdapat pada langit mulut. Yang kedua, atap atau anterior atau os nasale dan frontal medial atau lamina cribosa posterior atau os sphenoid adalah tulangnya terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, ini bagian squamosa yang berorientasi vertikal dan bagian orbital yang berorientasi horizontal, yang menyusun bagian tulang dahi, bagian dari rongga orbital tulang yang menahan mata, dan bagian dari tulang hidung. Yang kedua, medial atau septum nasi adalah membagi lubang hidung kiri dan kanan menjadi 2 ruang yang sama besarnya. Baik, yang selanjutnya vakum nasi. Yang pertama, N. olfactorius atau NI adalah sel reseptor utama bagian indera penciuman untuk memonitor asupan bau yang dibawa udara ke dalam sistem pernapasan, baik dalam menentukan rasa, aroma, dan palatabilitas dari bau di sekitarnya. Yang kedua, bulbus olfactorius adalah struktur otak vertebrata yang mempengaruhi penciuman hewan. Yang ketiga, reseptor penghirup adalah struktur pada sistem saraf yang peka terhadap rangsangan panca indera. Yang keempat, N-ophthalmicus atau NFI adalah cabang pertama dari arteri carotis interna di saraf ke sinus cavernous. Yang kelima, N. nasociliaris adalah cabang dari saraf mata, itu sendiri merupakan cabang saraf trigeminal atau SNF. Ukurannya sedang antara 2 cabang lain dari saraf mata, saraf frontal dan saraf laksimal. Yang terakhir, ethmoidalis anterior adalah cabang dari saraf nasociliar yang merupakan cabang dari saraf ophthalmicus. Ini memberikan persyaratan ansensorik ke beberapa struktur di sekitar rongga hidung. Saya akan melanjutkan topik 2, yaitu indera perasa atau lidah. Adalah organ otot di mulut kebanyakan vertebrata yang memanipulasi makanan untuk pengunyahan dan digunakan untuk menelan. Kemudian yang berikutnya, chemoreceptor pada tersebut. Yang pertama, terutama papila lidah adalah struktur kecil seperti putih susu di permukaan atas lidah yang memberikan karakteristik tekstur kasar. Yang kedua, masing-masing punya sel 2, yaitu gustatorius atau pengecap. Yang ketiga, manis, asam, pahit, asin, bitter, umami. Kemudian yang berikutnya, epiglottis. Bagian A adalah tulang rawan yang berfungsi sebagai kutub antara saluran makan dan trakea atau saluran pernafasan. Yang kedua, palatin tensil adalah bagian dari sistem kelenjar getah bening yang berada pada sisi kiri dan kanan bagian belakang rongga mulut. Yang ketiga, lingual tonsillitis adalah istilah untuk perdagangan yang terjadi pada tonsil. Tonsil sendiri adalah susunan kelenjar limfoid yang merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh manusia. Yang keempat, fungsiform papillae merupakan suatu proses hiperpigmentasi pada struktur papillae lidah, terutama pada papillae fungiform. Selanjutnya, circumvallat papilla
merupakan bagian dari lidah yang memiliki sensor pengecap. Manusia memiliki sekitar 10.000 papila lidah. Circumulate papila berletak di lidah bagian belakang dekat tensil atau amandel. Kemudian yang selanjutnya, taste bone, yaitu suatu kumpulan sel yang berbentuk seperti bunga cengkih. Selanjutnya, taste fibers of cranial nerve adalah saraf yang berasal dari serat saraf dari dua sisi hemisfer otak. Selanjutnya, basal cell adalah jenis kanker kulit yang dimulai pada sel basal atau menghasilkan sel kulit baru ketika yang lama mati. Membatas paparan sinar matahari dapat membantu mencegah sel-sel ini menjadi kanker. Selanjutnya, connective tissue atau jaringan ikat adalah jaringan perpanjang yang susunan sel-sel tidak berhimpitan rapat atau jarang satu sama lainnya, yang tersebar dalam suatu matriks atau ekstraseluler. Yang selanjutnya, gustatory atau taste cells adalah sistem sensorik yang sebagian bertanggung jawab atas persepsi rasa atau flavor. Kemudian yang selanjutnya, stratified squamous epithelium of tongue adalah sel yang dikemas erat yang membentuk epitelium. Sel epitel ditemukan di seluruh tubuh di bawah kulit dan menutupi organ-organ tertentu. Kemudian yang selanjutnya, taste pore atau kuncup pengecap merupakan sel reseptor rasa yang juga dikenal sebagai sel pengecap atau yang terletak di sekitar struktur kecil dikenal sebagai papila yang ditemukan di permukaan atas lidah, langit-langit lunak, eksofagus, bagian atas, pipi, dan epiglottis. Kemudian yang terakhir, gustatory hair adalah makanan yang dikunyah bersama air liur memasuki kuncup pengecap melalui pori-pori bagian atas di dalam makanan tersebut akan merangsang ujung saraf yang mempunyai rambut atau gustatory hair. Kemudian topik terakhir yaitu topik 3, indera peraba atau kulit. Yang pertama, squamous epithelium adalah epiter pipi berlapis yang tersusun dari beberapa lapisan pipi yang sangat banyak dan berfungsi untuk melindungi jaringan di bawah dari gesekan. Yang kedua, sweat pores adalah pori-pori bukan kecil yang ada di kulit dan mengeluarkan minyak serta keringat. Yang ketiga, melanositis adalah sel melanin yang dapat ditemui di lapisan bawah atau stratum basal, epidermis kulit, lapisan tengah mata atau uvea, telinga dalam, epitelium vagina, meninges, tulang dan jantung. Berikutnya, epidermis adalah salah satu lapisan kulit yang terletak bagian luar, fungsi beragam mulai dari menjaga tubuh dari kuman dan zat berbahaya, menentukan warna kulit hingga memproduksi sel-sel tertentu yang berperan penting untuk kesehatan tubuh. Kemudian dermis. Dermis adalah lapisan kulit yang berada di tengah antara epidermis dan di tengah antara epidermis dan hipodermis. Fungsi utama dari dermis adalah memproduksi keringat dan minyak atau sebum, mengalirkan darah ke kulit dan menumbuhkan lembut. Kemudian yang berikutnya, subcutaneous tissue atau fat merupakan lapisan kulit lemak atau jaringan ikat yang merupakan rumah dari kelenjar keringat
dan lemak dan juga sel-sel kolagen. Kemudian yang berikutnya, connective tissue adalah jaringan yang memiliki fungsi untuk mengikat serta menyokong bagian jaringan yang lain. Kemudian yang berikutnya, muskel adalah jaringan kontraktif, salah satu dari 4 macam jaringan dasar, jaringan ikat, otot, saraf, dan jaringan epitelial. Kemudian yang berikutnya, arteri atau pembuluh nadi adalah pembuluh darah berotot yang membawa darah dari jantung. Selanjutnya, vein atau vena portal yang berfungsi mengangkat darah yang miskin oksigen namun kaya nutrien atau nutrisi dari usus halus dan mengantarkannya ke sel-sel hati untuk diolah. Kemudian yang selanjutnya, sweat glands atau biasa disebut sudoriferous adalah salah satu kelenjar pada tubuh manusia yang jumlahnya sangat melimpah. Kemudian yang selanjutnya, nerve atau sistem saraf adalah sistem organ pada hewan yang terdiri atas serabut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling terhubung dan esensiatis untuk persepsi sensoris, hidrologi, aktivitas motorik volunter dan involunter, organ dan jaringan tubuh, dan homeostasis, berbagai proses fisiologis tubuh. Kemudian selanjutnya, oil atau sebaceous gland adalah kelenjar mikroskopik yang berada tepat di bawah kulit yang mengeluarkan minyak yang disebut sebum. Kemudian selanjutnya, erector muscle of hair adalah pada ujung helai rambut yang paling dekat dengan kulit yang dikenal sebagai akar adalah otot-otot kecil disebut erector pili. Kemudian hair cell atau batang rambut, yaitu bagian rambut yang berada di luar kulit, berupa benang-benang halus terdiri dari keratin atau sel-sel tanduk. Kemudian saya akan menjelaskan pengertian satu persatu pada gambar ini. Yang pertama, ujung saraf bebas atau FNA adalah serat saraf afteran yang tidak berspesialisasi yang mengirimkan sinyalnya ke neuron sensori. Yang kedua, diskul menkel atau sentuhan adalah reseptor yang mendeteksi adanya sentuhan. Yang ketiga, akhir gelembung kraus atau dingin adalah ujung saraf perasa dingin. Corpus callus gelombang atau kraus ditemukan di daerah mucocutis atau bibir dan genitalia okterna pada dermis dan berhubungan dengan rambut. Selanjutnya, ujung Ruffini atau panas adalah ujung saraf pada kulit yang peka terhadap panas. Selanjutnya, corpuscora pacini atau tekanan merupakan ujung saraf perasa tekanan kuat. Corpuscula pacini atau Vater pacini ditemukan jaringan subkutan pada telapak tangan, telapak kaki, jari, puting periosteum, mesenterium, tendo, ligamen, dan genitalia dan eksterna. Kemudian selanjutnya dermis. Kemudian yang selanjutnya, corpuscula Meissner atau sentuhan merupakan jenis saraf peraba. Corpuscula peraba atau Meissner terletak pada papila dermis, khususnya pada ujung jari, bibir, puting, dan genitalia.
Kemudian yang selanjutnya stratum germinativum merupakan lapisan epidermis yang paling bawah. Stratum ini terdiri dari sel-sel keratinesid basal batang yang dianggap sebagai sel induk epidermis. Kemudian yang selanjutnya stratum granulosum merupakan tempat sel-sel kulit menghasilkan lemak dan molekul. Selanjutnya stratum lucidum berfungsi untuk memproduksi keratin yang lebih banyak. Kemudian selanjutnya stratum corneum merupakan epidermis teratas yang tetap memproduksi keratin. Yang berikutnya reseptor kulit terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama, kebanyakan sensor dari reseptor indera peraba atau kulit terdapat di dermis. Yang kedua, sel Merkel di stratum germinativum sebagai ujung saraf bebas atau free nerve endings. Yang ketiga, sensasi cutaneous X sentuhan, tekanan, panas, dingin, dan nyeri. Yang keempat, untuk tiap sensasi ada tipe-tipe reseptor yang khusus dengan struktur akan mendeteksi perubahan perbagian. Yang kelima, free nerve endings. Yang terakhir, untuk sensasi rebahan dan tekanan reseptor disebut insulative nerve endings, atau ada selubung saraf pada ujung saraf bebas. Kemudian yang terakhir, guna reseptor dan sensasi tersebut adalah untuk memberi dengan informasi tentang lingkungan luar dan bagaimana efeknya terhadap kulit. Yang kedua, respon stimulasi bisa berupa nyeri pada tangan terluka sehingga atau rasa dingin dengan menggunakan sweater. Baik, itulah materi yang saya paparkan tadi. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.